Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Oke bolo anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sharing atau belajar bersama mengenai metode dalam membuahkan anggur. Di negara kita tentunya kita tahu sendiri, Indonesia itu memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Berbeda dengan negara di luar sana yang memiliki 4 musim subtropis, di mana di sana ada 4 musim. Itu tentu teknik membuahkan anggur itu berbeda. Di Indonesia sendiri ini ada 2 musim, sehingga ada beberapa pilihan dalam teknik membuahkan anggur bolo. Ada beberapa pilihan yang menurut saya ini yang paling umum dan paling mudah dilakukan di Indonesia. Ada 2 teknik utama, perbedaan 2 teknik utama dalam membuahkan anggur supaya anggur berbuah lebat seperti ini. Itu ada 2 teknik utama. Apa saja tekniknya? Oke, kita langsung bahas bersama bolo. Oke bolo, jadi kita akan membahas teknik dalam membuahkan anggur. Kita tidak membahas pemangkasan, karena cara pemangkasan anggur sudah saya buat di episode sebelumnya. Itu sudah banyak mengenai pemangkasan tanaman anggur. Nah, pada episode kali ini kita akan khusus membahas atau sharing. Kita akan bahas bersama mengenai teknik dalam membuahkan anggur. Jadi ada 2 bolo. Yang pertama adalah membuahkan anggur, yaitu anggur. Sebentar, ada motor lewat, ada banyak. Yang pertama yaitu membuahkan anggur ketika kondisi pohon anggur sedang subur-suburnya. Itu adalah cara membuahkan anggur metode yang pertama bolo. Jadi ketika anggur ditanam seperti ini saya ambil contoh yang di sini. Ini sebelumnya saya tanam, yang kita buat episode yang ini kita bongkar lalu kita tanam. Ini kurang lebih sudah hampir 2 bulan. Sudah hampir 2 bulan kita tanam pohon ini, jenis Sugar Crispy. Katanya Sugar Crispy itu susah, ada yang bilang susah. Tetapi kalau kondisi pohonnya itu subur seperti ini, itu usia 2 bulan itu sudah mengeluarkan brokoli seperti ini bolo. Apakah dilakukan pupuk pembuahan? Tidak. Kita tidak melakukan pemupukan pemupukan khusus untuk pembuahan, tidak. Kita hanya pupuk menggunakan air lindis saja seperti ini. Ini ketika kita baru membentuk primer bolo. Kita baru membentuk primer, dan ini kita sisakan 1 daun. Jadi tiap batang ini yang tumbuh di primer kita sisakan 1 ruas seperti ini, 1 ruas supaya ini cepat besar. Primernya itu cepat besar. Kita sisakan 1 ruas. Nah, dari 1 ruas ini kita potes, keluar bunga seperti ini. Kemudian ini, kemudian di situ atas itu bunga juga, dan di sana ini juga bunga lagi. Tunas yang pecah dari sini itu keluar bunga di sini bolo. Kelihatan atau tidak ya di kamera? Misalnya posisinya tinggi 3 meteran. Itu bunga bolo. Bunga anggur. Jadi umumnya di Indonesia teman-teman pengangguran itu melakukan pemangkasan ketika kondisi pohon sedang subur-suburnya bolo. Itu biasanya pasti berbuah dengan ada beberapa syarat seperti pohonnya sudah siap dibuahkan. Tetapi pada umumnya ketika pohon anggur itu subur pasti berbuah bolo. Pasti berbuah. Kuncinya itu suburkan dulu pohonnya. Suburkan pohonnya, cukupkan nutrisinya, cukupkan sinar matahari, dan airnya itu harus cukup. Ketika itu cukup, maka pohon anggur pasti akan berbuah seperti ini. Tanpa kita lakukan treatment khusus, kita hanya pemangkasan di sini, hanya membentuk primer, dan ini cuma kita hilangkan di sini. Ini pecah langsung bawa bunga. Usia baru 2 bulan ini, 2 bulan tanam Sugar Crispy, langsung berbunga seperti ini. Ini dompolannya jadi. Tetapi karena kita baru membentuk pohon, jadi ini kita buang bolo. Kita tega, harus kita buang supaya kita fokus membentuk percabangan. Nah seperti ini kan bunga semua, ini tetap kita buang.
Kita melakukan pembuahan seperti ini untuk kebaikan ke belakangnya bolo. Kasihan pohonnya masih kecil. Ini masih bisa untuk bertumbuh lebih maksimal lagi. Ketika dibuahkan nanti pertumbuhannya biasanya akan berbeda. Itu kondisi pertama, yaitu ketika pohon anggur sedang subur-suburnya. Seperti yang ini juga bolo. Saya akan update. Ini jenis Jumbo Smile. Jumbo Smile, ada wudelnya ini bolo. Kelihatan atau tidak ya di kamera. Nah ini ada wudelnya Jumbo Smile. Kita lakukan pemangkasan ketika pohon anggur sedang subur bolo. Sedang subur, tandanya itu ketika kita lakukan axle break, di sana keluar bunga terus. Jadi ketika kita lakukan penghentian pertumbuhan di atas, di sini kita potes, ketika 120 cm kita potes semua, di sana keluar bunga terus. Itu kondisi pohon sedang subur-suburnya, sedang bagus-bagusnya. Ketika pohon anggur sedang bagus-bagusnya seperti itu, tiap tersier itu yang kita lakukan axle break mengeluarkan bunga, kita lakukan pemangkasan, maka akan langsung berbunga seperti ini bolo. Seperti itu. Ini bunganya sangat banyak. Bunganya sangat banyak satu pohon. Ini tanpa menggunakan pupuk sintetis dan juga tanpa menggunakan atap UV. Perawatan seperti biasa. Tidak ada hal yang spesial. Intinya itu ketika membuahkan anggur, yang pertama adalah kondisi pohon ketika sedang subur-suburnya. Kita lakukan axle break di atas dan berbuah. Tiap kita lakukan axle break keluar buah, itu tandanya pohon anggur sudah siap masuk fase generatif. Lebih lengkapnya silahkan cek video saya yang ini. Di sana sudah kita jelaskan mengenai tanda pohon anggur masuk fase generatif dan siap dibuahkan. Dan di sana juga sudah ada hasilnya bolo. Di episode selanjutnya sudah ada hasilnya mengenai tanda-tanda pohon anggur siap dibuahkan. Itu adalah kondisi pertama, teknik membuahkan anggur di Indonesia yang musimnya musim penghujan dan musim kemarau. Itu lakukan pemangkasan ketika pohon anggur sedang subur-suburnya. Kemudian teknik yang kedua, jadi bolo anggur, pohon anggur itu bisa berbuah dalam dua kondisi. Satu, kondisi pertama itu ketika pohon anggur sedang subur-suburnya, dan kondisi yang kedua adalah ketika pohon anggur itu stres. Di luar negeri yang mereka memiliki 4 musim, itu pohon anggur mengalami dormansi. Mereka tidur, pohon anggurnya itu tidur istirahat selama sekian bulan. Mereka benar-benar istirahat tanpa daun. Daunnya itu gugur semua, masuk musim dingin. Mereka itu stres bolo. Pohonnya itu stres, pohon anggur stres. Mereka melakukan yang namanya, mohon maaf ada kendaraan. Mereka melakukan yang namanya dormansi. Lalu ketika musim hangat datang, musim semi datang, maka dari tunasnya itu akan tumbuh. Dari tunasnya itu tumbuh, lalu keluar bunga. Itu dengan cara pohonnya stres. Jadi pohonnya dibuat stres. Untuk di Indonesia, bagaimana cara membuat pohon anggur stres? Itu sangat mudah bolo. Apalagi kalau bolo anggur menggunakan atap UV. Caranya cukup jangan disiram. Waktunya berapa? 1-2 minggu. Jadi tidak perlu sampai berbulan-bulan seperti di luar negeri sana yang selama berbulan-bulan. Di Indonesia cukup kurang lebih 2 mingguan saja untuk bisa membuat pohon anggur stres. Pohon anggur stres ditandai dengan pohon anggurnya itu berhenti tumbuh. Pucuk-pucuknya yang seperti ini yang aktif, mereka akan berhenti tumbuh, akan stuck. Pohonnya akan stuck atau berhenti tumbuh. Dengan syarat itu percabangan sudah merata ya. Ini saya menyebutkan ketika percabangan sudah merata. Percabangan sudah rata semua, mereka melakukan yang nama stres air. Pohonnya tidak disiram sampai pohonnya itu utamanya pucuknya itu berhenti tumbuh. Jadi stres air dikatakan berhasil ketika pucuknya itu berhenti tumbuh dan daunnya itu mulai mengering. Itu yang namanya stres air bolo. Di Indonesia bisa dilakukan stres air, tetapi ketika musim penghujan agak susah. Ketika dilakukan stres air seperti itu, ketika pohon stres, otomatis mereka akan secara naluriah mempertahankan kehidupannya. Anggur itu bisa reproduksinya itu kan melalui buah.
ketika dia stres, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan keturunannya, melanjutkan hidupnya, yaitu dengan cara berbuah. Jadi ketika mereka sudah stres lalu kita lakukan pemangkasan seperti ini, dipangkas, maka akan keluar buah. Itu metode kedua Bolo, metode pembuahan anggur. Jadi kondisi pohon itu stres atau stres air itu bisa. Jadi utamanya di Indonesia jangan bingung-bingung, ada dua metode utama Bolo. Bolo anggur bisa menyesuaikan sesuai musim. Di Indonesia itu bisa menyesuaikan sesuai musim, apalagi tanam anggur seperti saya yang tanpa menggunakan atap seperti ini bisa berbuah lebat Bolo. Sesuaikan musimnya saja. Ketika musim penghujan itu nggak bisa melakukan yang namanya stres air, tidak bisa sama sekali, karena bisa 1 minggu full hujan terus, itu tidak bisa kita lakukan stres air. Ketika musim kemarau seperti ini bisa kita lakukan stres air, itu bisa Bolo, lihat situasi kondisi saja. Tetapi jika Bolo anggur tidak bisa melakukan stres air, gunakan metode pertama Bolo dalam membuahkan anggur, yaitu buat pohon anggur sesubur-suburnya. Dan ketika dilakukan excel break itu keluar bunga semua, banyak keluar bunga-bunga PHP maupun bunga-bunga yang besar. Itu pasti nanti ketika Bolo anggur melakukan pemangkasan serempak seperti ini, dilakukan pemangkasan serempak, pasti akan berbuah seperti itu. Jadi seperti itulah Bolo, simpelnya itu seperti itu. Lah ini yang kemarin Jupiter ini juga berbuah semua Bolo. Nah, itu ini tanpa menggunakan pupuk sintetis, kita ulangi, tanpa menggunakan pupuk sintetis ya Bolo, yang saya tanam semuanya itu bisa berbuah dengan rawatan yang mudah Bolo. Pupuknya pupuk membuat sendiri, dah paling enak itu anggur sebenarnya Bolo. Pemupukan itu mudah, hanya beberapa syarat seperti episode yang sebelumnya yang di sana sudah saya singgung syarat-syaratnya agar pohon anggur itu tumbuh subur dan berbuah lebat. Oke, saya rasa hanya itu saja untuk episode kali ini mengenai teknik membuahkan anggur di Indonesia. Rangkumannya ada dua. Intinya membuahkan anggur ketika kondisi pohon yang pertama, kondisi pohon sedang subur-suburnya, dan yang kedua ketika kondisi pohon anggur sedang stres. Jadi ada dua Bolo. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat bagi Bolo anggur semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.